Selebgram kena batunya ditangkap di Arab Saudi gegara menjual visa haji ilegal. Si selebgram diketahui kerap kali membuat konten yang menawarkan visa haji yang ternyata tidak sah. Alhasil, selebgram dan tiktokers itu ditahan oleh pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi. Konsul Konsuler Jenderal Republik Indonesia Jeddah atau KJRI Jeddah, Yusron Bahauddin Ambari menjelaskan, ada seorang selebgram telah ditahan pihak keamanan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji tanpa tasreh. Jemaah yang diduga korban selebgram tersebut berada di Mekah. KJRI Jeddah masih menelusuri keberadaan jemaah tersebut. Katanya selebgram itu tidak sendiri, masih banyak pegiat media sosial yang juga menjual paket haji seperti ini. Parahnya lagi, pihak Arab Saudi sendiri sudah memantau dan mencatat akun media sosial seperti TikTok menjual paket haji tanpa antre ilegal, baik yang tinggal di Arab maupun yang di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak berdaya lagi karena memang waktu penangkapan sangat mepet hingga tidak sempat menyelamatkan korban ke tanah air terlebih dahulu. Pihak KJRI Jeddah belum mendalami kasus karena tidak memiliki wewenang untuk menindak. Di samping itu, kata dia, pemeriksaan di Masjidil Haram dan sekitarnya sangat ketat oleh pemerintahan Saudi. Pengetatan ini harus dilakukan karena haji tanpa prosedural dapat mengganggu kelancaran puncak haji. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dosapang di Jeddah. Kata Marwan, aksi selebgram itu memang sudah menggiurkan dan menyesatkan. Maka dari itu, dia mendukung Kementerian Agama menindak tegas travel nakal. Marwan Daropang ke Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengawas haji. Mereka disambut Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah atau PHU, Kementerian Republik Indonesia Hilman Latif, Konsul KJRI Jeddah Yusron Bahauddin Ambari, dan Sekretaris Dakar Bandara Asep Rudiahan. Sudah ada tindakan belum Pak? Oke, belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang selebgram ya. Cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut, yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Jadi sekarang jamaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Nah, jadi memang saat ini pemerintah Saudi itu, pihak keamanan Saudi itu sudah melakukan razia ke berbagai akun-akun sosial media yang jualan visa haji tanpa antri itu, dan itu akan ditindak oleh aparat keamanan Saudi. Ya, intinya Saudi akan sangat serius sekali membasmi pelaksanaan haji non prosedural ini. Sejauh ini masih ada nggak para selebgram dan tiktoker yang masih suka like promo-promo seperti itu? Saya tidak terlalu mengikuti masih ada atau tidaknya, tapi memang banyak sekali di sosial media berseliweran ya, jualan haji seperti ini. Tapi ya itu tadi, pemerintah Saudi sudah memantau dan mencatat berbagai akun-akun TikTok itu, dan ya saya belum tahu bagaimana tindak, tapi sudah ada semuanya dicatatan oleh aparat keamanan Saudi. Sebagian mereka di sini atau ada di Indonesia? Macam-macam, ada yang tinggal di sini, ada juga yang dari Indonesia. Mereka itu biro atau apa? Travel? Banyak perorangan juga. Perorangan juga banyak. Artinya komunikasi kita setelah ada beberapa nama kata pemerintah sudah ditemukan, seperti apa nanti pengawasan kedepannya Pak? Kalau kami lebih pada bagaimana kita menangani pada korban yang ada di sini ya. Jadi penanganannya akan kita serahkan kepada pusat seperti tadi Pak Wakil Ketua sampaikan. Nah, setelah nanti penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan mulai mendata beberapa nama-nama yang ada korban-korban untuk dapat ditelusuri dan bisa ketahuan siapa pelakunya. Kalau kemarin kami waktunya terlalu mepet ya, bagi kami bagaimana jemaah itu bisa kita selamatkan lebih dulu dan kembali ke tanah air. Jadi memang kita belum sempat mendalami kasusnya. Dan perlu dipahami juga KJRI itu tidak punya wewenang untuk menindak lagi di negara orang seperti ini. Dengan ada pengetatan masuk ke Mekah ini, otomatis memang regulasinya tidak ada. Intinya pemerintah Saudi semakin memperketat. Kalau kita ikuti kondisi di Mekah
Terakhir saya ke Mekah weekend kemarin ya, hari Sabtu, itu suasana jalanan masih sangat sepi, dan beberapa teman-teman mukimin itu selalu mereka juga report via sosial media, pemeriksaan di Masjidil Haram, pemeriksaan di sekitarnya, dan seterusnya itu terus dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi cukup efektif dengan pengetatan ini ya Pak ya? Sangat efektif, dan itu tadi saya yakin ini harus dilakukan oleh pemerintah Saudi, atau enggak terlalu banyak jemaah yang non prosedural dan pasti akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji, Terutama di Arafah ya? ya, terutama nanti di Masyair nanti. Ya. Bagi travel yang kita sebut nakal ya, saya kira tidak lagi saatnya memperingati, cabut. Bagi travel yang tidak dapat izin menyelenggarakan perjalanan umroh dan haji, ya ditindak secara pidana. Sekarang mereka cukup berani ya. Setiap hari begitu kita bangun pagi, di medsos kita sudah ada godaan itu. Loh, kita mau berhaji itu mahal sekali Pak, tapi dia memberi murah sekali. Nah, karena itulah maka saya kira kita harus melakukan pengetatan di pihak kita. Nah, di sisi lain nanti saya kira akan coba, saya sudah berbincang dengan konjen tadi, menyalurkan aspirasi atau keinginan berumroh ini nanti kita salurkan. Umpamanya, mari kita perpendek kalau begitu. Cukup 4 hari saja. Berangkat Kamis sore, Senin sudah sampai di Jakarta. Selesai kan? Jangan lagi digoda sampai 14 hari. Gitu. Itu kan namanya membuat celah-celah. Karena di dalam perjalanan ibadah umroh yang hanya 4 hari ini, bahkan transit saja boleh Pak Konjen. Nanti supaya jamaah kita tidak mendapatkan proses hukum karena melanggar. Nah, nanti kita akan cermati di lapangan supaya perjalanan kita lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.